Kenapa ini menang? Kenapa rakyat menang? Alhamdulillah, karena rakyat selama ini bisa ditutupi atau bisa dibohongi atau dikaitkan janji yang tidak berujung. Nanti ijazahnya akan dibuka di pengadilan. Nanti ijazahnya akan dibuka di pengadilan. Kan gitu terus. Jadi rakyat itu kalah. Enggak, rakyat menang sekarang. Kenapa? Kami bisa membongkar itu dari arsip yang ada. Jadi dari arsip yang ada di KPU dan kemudian yang ada di tempat lain itu kami buka. Dan ini membuktikan kalau tadi kan sudah setidaknya ada 4 kali ijazah itu keluar dengan ini. Yang pertama tunjukkan Pak Sigit Sunarta tahun 2022. Kedua diupload oleh Dian Sandi, meskipun itu miring uploadnya. Miring uploadnya itu setidaknya bisa kena undang-undang ITE pasal 32 dan pasal 35 karena dia membuat tidak samanya ijazah ya. Harusnya kena kalau polisi objektif ya. Karena itu dia. Nah, kemudian yang diupload oleh Bareskrim Mabes Polri pada saat press conference tanggal 22 Mei. Meskipun itu jelek banget kualitasnya. Kualitas terlipat, fotokopi, ada noktahnya gitu. Nah, sekarang yang ini. Artinya beda nggak dengan yang itu? Sama, similar. Meskipun ya ada perbedaan tipis lah. Itu apa? Itu tadinya ada terlipat, ada yang berwarna. Tapi perbedaan itu adalah varian yang tidak mengubah secara fisik bentuk ijazahnya. Dan yang kami teliti, saya, Dr. Resmond Sianipar, kemudian Dr. Tifa, kami teliti ada ijazah dengan bentuk ini. Dan itu 99,9% palsu. Berarti kalau ini juga keluarnya sama, berarti palsu. Udah ngapain lagi? Oleh karena itu, berarti ya, dengan iya, makanya kami kemudian lakukan permintaan ya kepada Mabes Polri kemarin agar ini dibuka lagi karena tidak benar kalau itu ditutup dan itu sesuai dengan ya sekarang kita lihatlah, alhamdulillah kayak Pak Arianto tadi sudah sekarang juga mengamini kami, oh itu polisi harus buka lagi gitu. Kemudian Pak Susno Duaji, kemudian Pak Wakapolri ya mantan Wakapolri Pak Ugreseno, semua mendukung ini harus buka lagi, tidak boleh ada tersangka karena ijazahnya harus pastikan dulu. Oke, sebelum menuju ke Bung Adi, saya ingin menuju ke Pak Suparji. Pak Suparji, memungkinkah kasus yang sudah ditutup kemudian dengan bukti yang didapatkan oleh Bung Suryo bersama dengan teman-teman ini bisa membuka kembali kasus ijazah tersebut? Ya, secara normatif memungkinkan untuk dibuka karena memang ada bukti baru, ada novum kan itu. Karena waktu itu kan proses penyelidikan dihentikan karena tidak ada peristiwa pidananya. Dan kemudian diduga ada unsur palsu, maka bisa mendukung untuk bukti yang cukup membuka kasus tadi itu. Sebuah perkara itu kan bisa dihentikan karena memang tidak cukup alat bukti atau bukan peristiwa pidana atau karena berhenti faktor hukum, misalnya daluarsa, meninggal dunia atau nebis in idem karena aduan dicabut kan itu. Nah, kalau sekarang ini proses hukumnya waktu itu kan dihentikan karena tidak ada peristiwa pidananya, dihentikan pada tahap penyelidikan. Nah, sekarang ketika ada novum, ada bukti baru, maka memungkinkan untuk dibuka secara normatif, secara teoritis seperti itu gitu. Nah, tinggal bagaimana polisi nanti melakukan klarifikasi, interview, pengumpulan alat bukti yang lain untuk menguatkan apakah memang ada peristiwa pidana atau tidak. Karena ini kan perkembangan baru bahwa soal ijazah kaitannya dengan ini soal legalisir yang ditemukan di KPU kan itu. Bahwa legalisir itu kan tentunya kan logika legalisir itu kan pengesahan fotokopi yang berdasarkan aslinya kan itu. Nah, apakah memang ada aslinya sehingga fotokopinya kemudian dilegalisir? Pada KPU waktu itu kan memang syaratnya tidak menyerahkan ijazah asli kan? Syaratnya hanya ijazah legalisir. Nah, itu apakah harus didampingi? Ketika kita ikuti proyek-proyek macam-macam itu kan kadang-kadang ketika melampirkan ijazah legalisir didampingi juga dengan ijazah aslinya. Nah, ini apakah waktu itu dilampirkan atau didampingi dengan ijazah aslinya, menarik untuk kemudian ditelusuri proses penyerahan legalisir pada waktu itu gitu loh. Ya. Tapi kalau dari KPU sendiri yang Pak Suparji ketahui, apakah memang harus didampingi dengan ijazah yang asli tersebut ketika datang? Tidak ada ketentuan baik undang-undang pemilu maupun peraturan KPU tidak ada mensyaratkan ketika mencalonkan ijazah legalisir tadi itu harus dengan ijazah aslinya. Tidak ada ketentuan tentang itu, sepengetahuan saya gitu. Betul.